Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai panduan observasi perkembangan peserta didik yang telah saya buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Windri Mariana dari kelas B PGSD Universitas PGRI Semarang. Tujuan dari observasi yang akan dibuat yaitu untuk mengetahui perkembangan kognitif biasa, perkembangan psikososial, perkembangan sosial konteks, perkembangan emosi peserta didik, perkembangan sosial peserta didik, motivasi belajar peserta didik, etnik yang ada pada peserta didik, kultural yang ada pada peserta didik, perkembangan moral peserta didik, perkembangan motorik peserta didik, dan yang terakhir yaitu gaya belajar peserta didik. Petunjuk observasi yang dapat dilakukan yaitu bacalah beberapa aspek observasi dengan cermat dan teliti. Amati perkembangan peserta didik di sekolah PPL saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas. Amati interaksi peserta didik dengan guru, teman sebaya, dan lingkungannya di sekolah PPL saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas ataupun kegiatan di luar kelas. Tuliskan hasil observasi pada lembar yang telah disediakan sesuai dengan keadaan yang ada. Berilah nilai perkembangan peserta didik sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif. Di sini terdapat dua hal yang perlu diobservasi, yaitu apakah peserta didik memiliki perkembangan sesuai dengan teori perkembangan kognitif. Yang kedua, secara umum, apakah teori perkembangan kognitif dirasakan oleh semua peserta didik. Yang kedua, teori perkembangan psikososial keterlibatan peserta didik. Terdapat tiga hal yang perlu diobservasi. Yang pertama, apakah peserta didik terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung? Seperti apa saja keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah peserta didik antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran dari guru? Yang ketiga, apakah peserta didik aktif merespon pertanyaan guru selama pembelajaran berlangsung? Yang ketiga, teori perkembangan sosial konteks. Terdapat tiga hal juga yang harus diperhatikan. Yang pertama, apakah peserta didik bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri dan tanpa paksaan atau dorongan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh guru saat mengetahui bahwa kompetensi yang dimiliki peserta didik berbeda-beda. Yang ketiga, apakah cara bersosialisasi yang dilakukan peserta didik berbeda-beda setiap orangnya. Yang keempat, teori perkembangan emosional. Di sini terdapat tiga hal juga yang harus diperhatikan. Yang pertama, sejauh mana kelas dan ruang pembelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik. Yang kedua, bagaimana guru merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat. Yang ketiga, bagaimana setiap siswa dapat mengontrol apa yang dirasakannya. Yang kelima, teori perkembangan psikososial, perkembangan sosial. Di sini ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, secara umum, bagaimana guru membangun atmosfer yang mendukung peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi. Misalnya, peka terhadap situasi sekitar, berempati, saling menghargai, serta berinteraksi dan berkomunikasi. Yang kedua, bagaimana guru memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial peserta didik dalam kegiatan belajar. Contoh, kerja kelompok, mengerjakan proyek bersama. Yang keenam, motivasi peserta didik. Apa yang membuat peserta didik termotivasi pada saat pembelajaran? Yang ketujuh, etnik peserta didik. Dua hal yang harus diperhatikan dalam hal etnik, yaitu apakah terdapat perbedaan etnik dalam satu kelas. Yang kedua, bagaimana sikap peserta didik tentang adanya perbedaan etnik. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak sekali keberagaman.
Yang ketujuh, kultural peserta didik. Di sini terdapat 2 poin penting juga yang harus diperhatikan, yaitu apakah terdapat perbedaan budaya dalam satu kelas. Yang kedua, bagaimana peserta didik menyikapi tentang adanya perbedaan budaya. Yang kesembilan, tentang perkembangan moral peserta didik. Di sini terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana guru menanamkan pendidikan moral untuk peserta didik, mengingat anak pada sekolah dasar memiliki usia yang masih rendah dan namun pendidikan moral harus tetap ditanamkan. Yang ke-10, perkembangan motorik peserta didik. Terdapat 2 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apakah perkembangan motorik peserta didik mengalami perkembangan secara sempurna? Yang kedua, apakah peserta didik mampu untuk melakukan kegiatan seperti senam dan permainan? Yang ke-11, gaya belajar peserta didik. 2 poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apakah peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda? Yang kedua, gaya belajar apa saja yang ditunjukkan oleh peserta didik? Mengingat setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, tentunya dalam satu kelas pastinya memiliki gaya belajar yang berbeda-beda pula. Kemudian terdapat beberapa pedoman wawancara yang dapat dilakukan, seperti siapa nama lengkap orang tuamu, apakah kedua orang tuamu bekerja, apakah pekerjaan mereka, apakah orang tuamu selalu mengantar ke sekolah, apakah orang tuamu selalu menjemput saat pulang sekolah, bersama siapa kamu di rumah setelah pulang sekolah, pukul berapa orang tuamu pulang kerja, saat bersekolah kamu membawa bekal atau uang saku, berapa uang saku yang diberikan oleh orang tuamu, apakah kamu mengikuti kegiatan belajar lain di luar sekolah, apakah kamu selalu pergi berlibur bersama kedua orang tua saat hari libur. Pedoman wawancara ini dapat digunakan untuk memperkuat kegiatan observasi yang telah dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pedoman observasi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.